sebenarnya ya. Antara radio frekuensi sampai microwave ya. Jadi sinyalnya antara itu, gelombangnya, panjang gelombangnya, sehingga diperlukan penguat sinyal di situ. Terus di kipas angin ada penguat daya, kemudian di radio jelas ada penguat ya, radio frekuensi amplifier. Ya banyak lah ya sebenarnya rangkaian penguat itu. Dan itu bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Kemudian apalagi di bidang telekomunikasi ya, kalau ada BTS itu, bukan BTS group band itu bukan ya, group band apa itu, boy band itu bukan, BTS yang tower untuk sinyal handphone atau sinyal radio, itu dia juga pasti ada rangkaian penguatnya. Gitu, karena dia yang dikuatkan sinyal, kemudian ditransmisikan untuk kemudian diterima BTS lain, ditransmisikan makanya bisa mencakup area yang luas ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang rangkaian penguat ini. Jadi apa aja sih jenis rangkaian penguat, kemudian kalau diimplementasikan dalam suatu rangkaian transistor, menggunakan transistor itu seperti apa. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait penguat. Nah, secara umum yang kita bahas kan memang kita fokusnya ke transistor ya, BJT ya, junction transistor, yang mana ini nanti bisa dipakai untuk dipakai untuk berbagai macam penguat ya atau amplifier. Nah, penguat itu jenisnya macam-macam, tapi kita kerucutkan dulu ke yang paling basic ya, yaitu untuk penguat sinyal kecil. Jadi di pertemuan ini kita bahas penguat sinyal kecil, kemudian penguat daya untuk materi selanjutnya. Kemudian ada penguat, kalau penguat radio frekuensi, penguat RF, dan lain sebagainya, mungkin itu di mata kuliah telekomunikasi ya. Jadi di sini tidak dijelaskan. Tapi sebelum kita membahas bagaimana analisis penguat, kita akan membahas dulu bagaimana kita akan menganalisisnya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita memahami tentang kapasitor kopling, kapasitor bypass, kemudian bagaimana kita membuat rangkaian ekuivalen DC sama AC, baru kita bisa menganalisis penguat berbagai macam penguat sinyal kecil ya. Ini common emitter, common collector, sama common base. Oke. Nah, kenapa sih perlu penguat gitu ya? Kenapa perlu penguat? Karena di sistem elektronik itu umumnya ada beberapa proses penguatan, jadi nggak bisa langsung tiba-tiba dikuatkan kemudian menghasilkan sinyal yang kita inginkan, yang kalau di audio misalnya berupa sinyal yang bisa kita dengar gitu ya, itu tidak seperti itu. Jadi ada beberapa tahapan penguatan. Nah, penguatan yang paling muka, yang paling depan itu merupakan penguat sinyal kecil. Nah, biasanya dia ada di sisi front end atau di muka dari penerima ya. Kalau misal radio ya, device radio kita ya, dia kan berarti menerima sinyal radio ya. Nah, bagaimana sih kemudian radio itu bisa mengeluarkan suara yang bisa kita dengar, itu ada prosesnya, beberapa kali penguatan gitu. Nah, penguatan yang pertama kali dilakukan setelah dia menerima sinyal, itu adalah dia akan melakukan penguatan sinyal kecil ya, dengan berbagai macam rangkaian nanti. Nah, kenapa disebut penguatan sinyal kecil? Karena penguat tersebut menghasilkan daya yang kecil, biasanya kurang dari 1 watt. Biasanya sih tipikalnya 0,5 watt ya. Sehingga umumnya ada di bagian depan sistem elektronik, dari penerima, penguat stereo, dan instrumen ukur. Jadi kalau misal di instrumen ukur itu alat ukur ya, alat ukur yang digital misal, biasanya ada penguat sinyal. Jadi setelah sensor atau setelah transducer, dia akan membaca data analog kan ya, entah itu berupa tegangan atau arus atau tahanan, kemudian itu akan dikuatkan dengan penguat sinyal kecil. Supaya apa? Supaya bisa diolah oleh entah itu nanti oleh microcontroller atau oleh rangkaian yang lain setelahnya ya. Tapi yang jelas secara alamiah ya, data-data analog yang ada di sekeliling kita, misalnya tegangan gitu ya, itu biasanya kecil.
gitu. Biasanya keluaran dari sensor data analog itu sinyalnya kecil, jadi perlu dikuatkan. Nah, itu kita pakai penguat sinyal kecil. Nah, sedangkan di bagian akhir sistem, di mana seharusnya daya keluarannya besar, maka dipasanglah penguat daya. Nah, penguat daya ini ada berbagai macam ya, nanti kita bahas. Kemudian dalam sistem penguat analog atau amplifier analog, proses pengolahan sinyal dari awal hingga akhir terjadi dalam beberapa tahap. Setiap memodifikasi sinyal. Untuk masalah memperbaiki atau memodifikasi, ini nanti mungkin lebih ke penguat daya ya. Jadi dia bisa mengkuantisasi atau membuatnya jadi sinyal digital, itu bisa dilakukan oleh penguat daya. Kemudian ada beberapa faktor pertimbangan dalam merancang sistem amplifier, yaitu kualitas, efisiensi, dan kemampuan daya. Jadi kita tidak serta-merta asal aja ya membangun amplifier atau rangkaian penguat, tapi kita harus pertimbangkan itu kualitasnya, kemudian efisiensinya, dan kemampuan dayanya. Lanjut ke pembagian atau jenis-jenis penguat. Berdasarkan daerah kerja, itu ada penguat kelas A, B, AB, C, D, E, F gitu ya, dan seterusnya. Sedangkan berdasarkan tipe couple, ada capacitive coupling, ada transformer coupling, sama direct coupling, tapi penguat yang ini tidak kita bahas di mata kuliah kita ya. Kemudian berdasarkan rentang frekuensi, ada audio amplifier, kemudian ada radio frekuensi amplifier. Sinyal audio sama sinyal radio itu kan dia beda panjang gelombang ya. Beda panjang gelombang otomatis beda frekuensi. Nah, tidak kalau misal kita mau menguatkan sinyal tersebut, kita tidak bisa membuat sinyalnya untuk general, artinya penguat yang sama bisa kita pakai untuk sinyal audio atau sinyal radio, tidak bisa. Jadi masing-masing karena memang frekuensinya berbeda kan ya keduanya. Kemudian berdasarkan level sinyal, ada small signal operation atau penguat sinyal kecil, ini akan kita bahas hari ini. Kemudian ada large signal operation, ini tidak kita bahas di mata kuliah ya. Jadi yang kita bahas nanti adalah small signal operation, minggu depannya baru penguat kelas AB, ABC ini ya. Gitu. Oke, sebelum masuk ke analisis penguat sinyal kecil, kita belajar dulu tentang kapasitor dan kenapa sih penting banget di rangkaian penguat kita, yaitu karena kapasitor itu memainkan peran penting untuk rangkaian penguat ya. Jadi bagaimana suatu transistor yang dibias basis bisa menjadi penguat itu karena adanya transistor karena adanya kapasitor. Jadi kapasitor ini nanti pasti ada di setiap rangkaian penguat ya. Nah, dasarnya adalah bahwa kapasitor itu punya impedansi kan ya. Atau impedansi atau reaktansi lah ya. Impedansi itu kan ya ekuivalen dengan resistansi ya, tapi suatu kapasitor. Nah, impedansi pada kapasitor itu kan berbanding terbalik dengan frekuensi. Yang mana Xc itu sama dengan 1 per omega C. Omega ini adalah 2πf. Ini kurang C ya berarti ya. Nah, sehingga pada saat kapasitor dialiri arus searah, yang artinya kalau arus searah frekuensinya 0, maka impedansi menjadi sangat besar. Ya kan? Kalau misal arus searah itu kan dia frekuensinya 0. Karena dia searah kan tidak ada bolak-baliknya sama sekali. Berarti 1 per 2pi dikali 0 dikalikan C. Berapapun nilai kapasitornya, dia akan Xc-nya akan menjadi sangat besar. Nah, pada keadaan tersebut kapasitornya akan open. Kemudian apa sih kapasitor kopling sama bypass? Nah, ini penting karena dari situ akan menjadi dasar dari apakah
bias transistor tersebut dapat digunakan sebagai penguat atau tidak. Ya. Yang berperan penting adalah nilai Xc-nya ini. Jadi reaktansi kapasitif itu bernilai lebih kecil daripada resistansi pada frekuensi terendahnya. Yang mana nilainya Xc itu harus lebih kecil dari 0,1 R. Nah, ada dua macam kapasitor rangkaian kapasitor di penguat, yaitu kapasitor kopling sama kapasitor bypass. Kapasitor kopling itu seperti ini, dan di sini ada R. Bisa dilihat ya bahwa di sini ada sumber tegangan AC, kemudian di sini ada R, resistansi dari rangkaian tersebut. Nilai R ini diketahui. Nah, bagaimana kita menentukan nilai C ini? Permasalahannya adalah di situ. Bagaimana kita menjadikan si kapasitor ini kapasitor kopling atau kapasitor bypass dengan menentukan nilai C yang tepat, yang memenuhi ini tadi. Supaya apa? Supaya dapat menjadi kapasitor kopling dan kapasitor bypass. Kapasitor kopling itu adalah kapasitor yang melewatkan sinyal AC dan menahan sinyal DC dari satu titik yang tidak ditanahkan ke titik yang tidak ditanahkan lainnya. Jadi kalau diperhatikan di kapasitor kopling ini kapasitornya letaknya tidak langsung terhubung dengan ground. Kalau di kapasitor bypass, kapasitornya langsung terhubung dengan ground. Itu perbedaannya. Ya. Kemudian ketika ini dialiri arus dan memenuhi ini ya, ketika dialiri suatu sumber tegangan AC ya, arus AC, maka dia dapat berfungsi sebagai kapasitor kopling kalau posisi kapasitornya di sini dan kapasitor bypass jika posisinya seperti ini. Jika dia kapasitor kopling, maka dia akan melewatkan sinyal AC dan menahan sinyal DC. Kalau kapasitor bypass, dia akan melewatkan sinyal AC dan menahan sinyal DC dari satu titik yang tidak ditanahkan ke titik yang ditanahkan. Intinya, si kapasitor ini nanti akan menentukan jalannya sinyal di rangkaian penguat kita, selama dia menjadi kapasitor kopling sama kapasitor bypass. Nah, kita ngapain nih? Kita akan menentukan nilai kapasitansinya, supaya dia berfungsi sebagai kapasitor kopling atau bypass tersebut, gitu. Contoh soalnya gini ya. Misal ini ada kapasitor. Ini kapasitor apa nih, kalau rangkaiannya seperti ini? Kapasitor kopling atau kapasitor bypass? Kopling, Bu. Kapasitor kopling atau bypass? Kopling ya. Kalau kopling bypass kayak. ya, kalau kopling dia tidak terhubung langsung dengan ground. Kalau bypass dia terhubung langsung dengan ground ya. Ingat-ingatnya satu aja deh. Kalau yang terhubung dengan ground dia bypass, selain itu berarti kopling ya. Nah, ini adalah kapasitor Bypass, Bu. ya, kapasitor bypass ya. Nah, biasanya R-nya sudah diketahui, kemudian rentang frekuensi dari rangkaian kita sudah diketahui, dia akan bekerja di rentang frekuensi berapa. Nah, kita diminta untuk mencari nilai C, cari nilai kapasitansi dari kapasitor tersebut supaya dapat menjadi kapasitor bypass atau kapasitor kopling kalau memang dia C-nya ada di tengah ya. Nah, soalnya seperti ini ya. Jadi R-nya adalah 2 kilo ohm. Kemudian frekuensinya ada di 1 kHz sampai 20 kHz. Ini adalah frekuensi. Nah, dia harus memenuhi ini, Xc kurang dari 0,1 R, yang mana R-nya ini merupakan nilai resistansi pada frekuensi terendahnya. Jadi yang kita lihat adalah frekuensi ketika dia 1 kHz. Ini adalah frekuensi terendah. Ingat ya, tadi kan harus Xc kurang dari 0,1 R. Xc ini kan reaktansi kapasitif ya. Reaktansi kapasitifnya itu harus lebih kecil dari 0,1 kali R. Pada kapan? Pada frekuensi terendah. Karena kita mau ngitung Xc itu nanti ada hubungannya sama frekuensi ya. Xc itu harus kurang dari 0,1 kali 2000 karena 2 kilo ohm R-nya ya.
maka XC diperoleh XC itu harus kurang dari 200 pada frekuensi 1 kHz. Nah, sekarang kita hitung XC-nya. XC-nya adalah 1/2pi F dikalikan C. Ya, sehingga C kapasitansi adalah 1/2pi F XC, ya kan? Ini tinggal di otak-atik aja rumusnya, C-nya dibawa ke ruas kiri, XC-nya di ruas kanan. Nah, di sini ada F kan? F-nya itu adalah 1 kHz, frekuensi terendah dari operasional rangkaian kita. Kita mau berapa? Maka diperolehlah hasil 1/2pi dikali 1000 dikali 200. 200 ini adalah ini ya, apa namanya, XC-nya tadi ya, yang mana XC-nya harus kurang dari 200, jadi 200 itu adalah limitnya dia. Begitu. Maka hasilnya diperoleh 0,79 mikrofarad. Nah, ini adalah nominal kapasitor yang harus kita pasang di sini. Ini adalah nilai minimumnya ya. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Ini nilai minimumnya ya. Jadi boleh lebih besar, tapi tidak lebih kecil dari ini. Supaya dia bisa berfungsi sebagai kapasitor kopling dan kapasitor bypass. Oke. Ada pertanyaan nggak dari ini? Kapasitor kopling, kapasitor bypass. Kenapa ini nilai terkecil? Artinya kalau kita pasang lebih besar, maka XC-nya akan lebih kecil lagi kan ya? Karena dia berbanding terbalik dengan C. Nah, sehingga kalau kita pasang kapasitor yang lebih besar nilainya, ya nggak apa-apa gitu. Karena ini adalah nilai minimum. Nilai minimum apa sih? Nilai minimum. Nilai minimal. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke rangkaian penguatnya seperti apa. Misal pada penguat sinyal kecil ya, pada penguat yang menggunakan penguat bias basis. Jadi kita bisa pakai macam-macam bias nanti. Nah, untuk penguat bias basis, yang pertama kita bahas dulu rangkaian bias basis sumber DC. Ini review lagi, review materi, supaya ingat. Ini bias basis ya, boleh pakai sumbernya, dari pakai VBB atau dari kaki basisnya diberi sumber sendiri boleh, atau kita gabung sama VCC itu nggak apa-apa. Intinya kan di sini ada IB ya. Nah, itu yang merupakan salah satu ciri dari bias basis bahwa ada arus IB yang memicu di sini. Nah, bagaimana bisa membuat arus IB? Ya berarti kita pasang di kaki basisnya kita pasang resistor, kemudian kita hubungkan dengan sumber DC gitu ya. Nah, sumber DC-nya boleh pakai sumber DC-nya dia sendiri berupa VBB atau gabung jadi satu sama VCC, terserah. Tapi pada dasarnya ini adalah rangkaian bias basis. Misal contohnya pada rangkaian bias basis berikut ya, kita dapat menganalisis hal-hal ini. Saya rasa ini sudah paham lah ya kalian ya. Ini pakai pendekatan ideal. Jadi tidak mempertimbangkan nilai VBE-nya. Di mana kita bisa hitung IB, kemudian IC, kemudian VCE gitu kan. Kemudian kita dapat menggambar grafik garis kerjanya atau titik Q-nya ada di mana yang terletak pada IC sama dengan ini dan VCE-nya 15 volt. Kemudian ini kan baru bias basisnya saja ya. Nah, bagaimana agar rangkaian bias basis tersebut dapat menjadi rangkaian penguat? Nah, maka ditambahkan sumber AC pada bias basis. Ini tuh merupakan inputnya ya. Ini adalah input, sinyal input yang ingin kita kuatkan.
Kemudian kita beri dia kapasitor kopling antara basis dan sumber AC tadi, sehingga bisa menahan sinyal DC kemudian melewatkan sinyal AC. Dan kapasitor kopling antara emitor dan beban. Jadi rangkaiannya itu jadi seperti ini. Ini adalah rangkaian penguat sinyal kecil untuk jenis penguatnya bias basis. Common base ya, seperti ini. Ini ditambahkan kapasitor kopling. Kemudian ini juga kapasitor kopling. V ini adalah inputnya ya. Jadi ini adalah sinyal yang mau kita kuatkan, kemudian outputnya itu ada di RL ini ya. Di sini. Ini output. Gitu ya. Kemudian ini ada ya nilai RB, RC. Ini kan bias basisnya ada di sini. Oke. Nah, kalau misal kita coba analisis ya dari sinyalnya saja. Dari sini kan ini kan inputnya sinyal bolak-balik nih ya, AC. Kemudian karena kapasitor kopling, maka dia akan melewatkan AC, kemudian akan menahan DC kan ya. Sehingga yang bisa lewat di sini hanya DC. Jangan lupa di sini ada sinyal DC nih. Yang bisa lewat di sini hanya AC dan di sini ada sinyal DC. Ya. Jadi sinyal DC-nya tidak akan mengganggu ke rangkaian yang sebelah kiri maupun yang kanan. Sinyal DC-nya di sini dipakai untuk apa? Dipakai untuk menguatkan dari sisi transistor ini. Ini kan berarti timbul beta DC ya di sini. Beta DC kemudian dia akan menguatkan arus IC. Nah, di sini akan keluar sinyal dengan amplitudo yang lebih besar karena ada penguatan oleh beta DC tadi. Tapi sekali lagi arus DC-nya tidak akan bisa lewat kapasitor kopling sehingga yang lewat hanya arus AC sehingga ya yang keluar dari sisi output ya yang berupa tegangan beban ini dia akan berupa sinyal AC. Gitu ya. Idenya adalah kapasitor kopling itu melindungi sumber AC dan resistansi beban dari perubahan titik Q. Jadi supaya titik Q-nya itu tidak berubah-ubah ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ini konsep penguatnya itu jadi seperti ini ya, dan kenapa kita itu penting meletakkan kapasitor di situ, di rangkaian penguat kita. Ya. Lanjut. Jadi nanti mau rangkaian apapun, ya mau penguat jenis apapun yang sinyal kecil, dia pasti ada kapasitornya. Ya, pasti dia untuk memproteksi sinyal AC, kemudian untuk menahan atau ngeblok sinyal DC-nya gitu. Jadi sinyal DC-nya hanya cuma berfungsi memang pure sebagai penguatan dari transistornya saja. Gitu ya. Nah, bagaimana kita melakukan analisis? Kita harus paham bahwa di sini ada dua macam sinyal, ada sinyal AC sama DC. Berarti kita harus menganalisis melakukan analisis untuk keduanya ya. Maka kita buat yang namanya rangkaian ekuivalen DC sama rangkaian ekuivalen AC. Kita melakukan analisis untuk keduanya. Oke. Nah, ini ada beberapa langkah ya untuk membuat rangkaian ekuivalen. Yang pertama adalah untuk rangkaian ekuivalen DC, langkahnya adalah kurangi semua sumber AC menjadi 0. Jadi sumber AC-nya di ground. Kemudian buka semua kapasitor, dan rangkaian yang tersisa adalah semua hal mengenai arus dan tegangan DC. Jadi kalau kita lakukan, kita buat rangkaian ekuivalen DC untuk penguat bias basis seperti ini,
maka yang tersisa adalah yang ini saja ya. Karena ini yang bisa dikenai oleh arus DC, oleh sinyal DC kan ya. Sinyal DC-nya kan dari sini nih. Dia jalan ke sini ya. Nah, sementara sinyal DC nggak mungkin ke sisi apa? Setelahnya si kapasitor kan. Nah, berarti yang tersisa hanya yang bias basisnya saja. Itu yang kita lakukan di sini. Jadi kita kurangi semua sumber AC menjadi 0, sumber AC-nya di ground. Lalu buka semua kapasitor, kapasitornya kita hubung buka. Kenapa? Ya karena kalau DC kan frekuensinya 0, sehingga nilai reaktansi kapasitifnya jadi sangat besar. Artinya induktansi dari kapasitornya, induktansi kapasitornya jadi besar ya, sehingga seolah-olah dia menjadi open circuit gitu. Nah, maka rangkaian yang tersisa adalah semua hal mengenai arus dan tegangan DC. Jangan lupa untuk notasi ya. Notasi itu penulisannya bagaimana untuk analisis rangkaian ekuivalen DC. Notasinya dalam huruf besar ya. Nanti kalau rangkaian ekuivalen AC soalnya dalam huruf kecil, huruf besar atau kapital. Ya. Jadi arus DC-nya adalah nanti akan ada IC, IB sama IE, kemudian tegangan ke ground DC-nya adalah VC, VB sama VE, sedangkan tegangan transistor DC-nya ada VBE, VCE, VCB. Jadi kalau misal ditulisnya dalam huruf besar atau kapital, itu berarti dia adalah apa? Untuk analisis rangkaian ekuivalen DC ya. Kemudian rangkaian ekuivalen AC. Nah, untuk rangkaian ekuivalen AC kita kurangi semua sumber DC menjadi 0, artinya sumber DC-nya di ground. Kemudian hubung singkat semua kapasitor. Jadi semua kapasitornya dihubung singkat. Hubung singkat tahu ya, hubung singkat itu berarti kita hubungkan. Sedangkan rangkaian yang tersisa adalah semua hal mengenai arus dan tegangan AC. Untuk notasinya pakai huruf kecil ya, jadi I-nya kecil, V-nya kecil, kemudian subscript-nya juga kecil semua. Oke, ada pertanyaan nggak untuk rangkaian ekuivalen AC sama DC? Nanti akan ada analisisnya ya. Jadi misalnya di rangkaian penguat itu nanti rangkaian ekuivalen AC-nya seperti apa, rangkaian ekuivalen DC-nya seperti apa, kemudian nilai-nilai dari berbagai macam parameternya itu berapa, itu nanti akan ada hitungannya. Tapi yang jelas harus dipahami langkah-langkahnya tadi ya supaya nggak salah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita bahas tentang model-model dari transistor ya. Sebenarnya model Ebers-Moll transistor ini dibahasnya di bagian analisis transistor yang awal-awal ya, tapi mungkin akan lebih relevan kalau dimasukkan pembahasannya di analisis penguat ini, karena langsung implementatif ya, langsung implementasi dari model Ebers-Moll itu kalau di rangkaian seperti apa. Model Ebers-Moll itu dapat digunakan untuk membuat rangkaian ekuivalen AC dari transistor. Nah, bagaimana kita membuat model Ebers-Moll? Itu pada operasi sinyal kecil, emitter itu bekerja sebagai resistansi AC. Jadi kita setarakan bahwa emitter itu kan di ini ya. Ini kan emitor, ini basis, ini kolektor. Emitornya itu bekerja sebagai resistansi AC. Jadi dan ini kita tulis sebagai R aksen E ya.
Ini adalah resistansi AC. Dan kolektor bekerja sebagai sumber arus atau IC. Yang mana nilai IC nanti akan mendekati nilai IE. Ini berdasarkan analisis transistor ya. Nah, maka kita dapat membuat model T model atau model T ya dari transistor. Ini berdasarkan model Ebersmol. Jadi ini adalah T model. Dari transistor ini kan bentuknya seperti huruf T ya. Kaki kolektor setara dengan sumber arus, dapat diekuivalenkan dengan sumber arus, sedangkan emiternya sebagai suatu resistansi AC yang bernilai R aksen E. Nanti kita bisa hitung nilai R aksen E itu. Nih ya. Ini kita sebut sebagai T model ya. Kemudian jika dilihat dari kaki basis ini kan nanti yang dihubungkan dengan suatu sumber ya, sumber AC kan ya. Karena kita kalau menguatkan berarti menguatkan sinyal AC, sinyal kecil AC. Nah, maka ini nanti kita hubungkan dengan sumber AC sehingga dia punya impedansi input. Impedansi itu kan pengertiannya adalah semacam tahanan ya, tahanan dari suatu komponen. Nah, impedansi input itu dapat dicari ya dengan VBE per IB. Seperti yang kita tahu di sini ada nilai VBE yaitu tegangan antara kaki basis dan emitter. Ini adalah berupa tegangan AC ya, dibagi dengan IB. Arus basis ya, arus bolak-baliknya. Nah, VBE itu adalah IE dikali R aksen E. Kok bisa tahu sih? Ya kan karena VBE itu ada di terminal ini. Ya, di node ini sama ini kan VBE. Yang mana berarti nilainya ekuivalen dengan tegangan yang ada di sini dong. Ya kan? Tegangan yang ada di sini adalah R aksen E dikalikan IE. Dibagi dengan IB. Lalu karena IC itu sama dengan mendekati nilainya IE, berarti kita dapat tulis IC R aksen E dibagi IB. Yang mana IC per IB itu adalah beta DC. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa impedansi input itu adalah beta R aksen E. Beta dikali R aksen E. Beta ini apa? Ya betanya si transistor itu ya. Ya, gitu ya. Kemudian R aksen E itu adalah resistansi AC. Nanti bisa kita hitung nilainya. Nah, ini ada kalau di T model dia cuma ada info mengenai R aksen E sama IC saja. Sementara rangkaian penguat yang terhubung dengan suatu sumber input AC, dia punya yang namanya impedansi. Nah, sehingga dibuatlah P model yang merupakan suatu rangkaian ekuivalen juga, tapi model yang berbeda, yang dia menyertakan nilai beta RE. Jadi di sini Z in-nya. Ya, jadi ada impedansi inputnya itu sudah termasuk di dalam P model ini. Jadi P model ini lebih lengkap ya daripada T model. Kalau di T model tidak ada info mengenai nilai Z in-nya ya, impedansi inputnya. Kalau di P model ada. Keduanya ini bisa kita pakai dan ini penting ya untuk analisis AC, analisis rangkaian AC dari suatu penguat. Mungkin ada beberapa buku yang pakai model T model, ada yang pakai P model, tapi intinya ya perbedaannya hanya di situ gitu ya. Hanya di ada atau tidaknya nilai impedansi input. Oke, beberapa referensi biasanya ada yang pakai P model, T model ya. Maksudnya dibuat seperti ini. Jangan bingung kalau seperti ini ya sebenarnya dia transistor gitu loh. Dia transistor tapi sudah ada nominal-nominal parameter-parameter untuk analisis rangkaian AC-nya. Oke, tadi kita bahas tentang resistansi AC kan ya di kaki emitter. Nah, kita cari tahu gimana kita akan bahas bagaimana memperoleh nilainya. Jadi R aksen E tadi kan di kaki emitter nih ya, di sini. Nah, R aksen E itu kalau dari ini adalah grafik
grafik garis kerja transistor itu seperti ini ya. Ini VBE terhadap IE. Maka R aksen E itu sebenarnya adalah delta VBE ini dibagi dengan delta IE. Atau berarti DV per DI. Nah, kemudian dari sini kita bisa dari rangkaian ini ya, dari persamaan ini kita bawa ke persamaan Shockley. Ini penurunan rumusnya aja, yang mana I-nya itu adalah arus dioda, IS-nya itu arus saturasi dioda, kemudian ada nilai ini eksponensial, V-nya adalah tegangan dioda, dikalikan Q, muatan elektronnya ada berapa, dibagi dengan K itu konstanta Boltzmann, kemudian T-nya adalah suhu absolut ya, dan R aksen E-nya itu adalah resistansi emitter AC. Dengan pendekatan Ebers-Moll, di mana nilai Q per KT-nya adalah ini ya, kalau kita masukkan nilai Q per KT-nya aja, itu adalah ini, 40 volt, mendekati 40 volt lah. Nah, kalau kita hitung, balik lagi ke persamaan Shockley tadi, tadi kan diperoleh nilainya 40 volt ya, jadi kita masukkan ke persamaan Shockley, maka diperoleh DI per DV. Jadi kalau kita pakai, apa namanya, konsep eksponensial di sini, DI per DV sama dengan 40 IS eksponensial pangkat 40 V. Sehingga hasilnya adalah 40 I ditambah 40 IS. Ini pakai persamaan diferensial ya. Maka hasilnya adalah 40 I. Sehingga R aksen E-nya, tadi kan DV per DI. DI-nya adalah DI per, sehingga DV per DI adalah 1 per DI per DV. DI per DV nilainya adalah 40 I IE arus emitter ya. Maka diperoleh R aksen E-nya adalah 25 mV per IE. Nih, ini rumusnya. Rumus dari R aksen E. Cara mencari R aksen E. Ya. Oke, diingat-ingat ya. Ini rumusnya ya. Nanti akan ada analisisnya yang pakai R aksen E ya. Ada pertanyaan nggak untuk resistansi emitter? Aduh. Tidak ada? Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Baik. Ke jenis-jenis rangkaian penguat BJT. Tadi kan sudah sempat dibahas ya, ada berbagai macam jenis rangkaian penguat. Berdasarkan cara pemasangan ground dan pengambilan output, penguatan pada transistor dibedakan menjadi 3 macam, yaitu penguat common emitter, common collector, sama common base. Nah, ini merupakan penguat sinyal kecil. Jadi yang berada di front end dari suatu rangkaian elektronik itu, dia kita sebut sebagai penguat sinyal kecil. Sedangkan penguat kelas A, B, C, dan seterusnya yang nanti mau kita bahas, yang pertemuan selanjutnya mau kita bahas, itu adalah penguat daya. Jadi dia klasifikasi penguat berdasarkan titik kerjanya atau key-nya ya. Seperti itu. Kita bahas dulu yang penguat sinyal kecil ya. Yang pertama adalah penguat common emitter. Ini merupakan penguat yang paling umum digunakan, biasa dipakai sebagai penguat tegangan atau voltage amplifier untuk frekuensi rendah. Penguat common emitter yang paling sering dipakai adalah yang pakai rangkaian voltage divider bias ya, atau bias pembagi tegangan. Ini sudah pernah kita bahas tentang bias pembagi tegangan minggu kemarin ya. Di sini pembagi tegangannya ada di sini, di RA1 sama R2-nya. Ini rangkaiannya seperti ini ya. Jadi di sini ada kapasitor. Ini kapasitor bypass atau kapasitor kopling. Kapasitor apa nih? Kopling, Bu. Ya, ini kapasitor kopling. Yang ini? Bypass, Bu. Iya, betul. Ini kapasitor bypass.
ya, karena ini terhubung sama ground. Nah, jadi selalu ya yang namanya penguat, apalagi dia penguatnya sinyal AC ya, dia pasti ada suatu rangkaian bias dari transistor, entah itu bias basis, bias volt apa, mau VDB, mau apa sih, bias apa lagi sih? Bias two voltage emitter bias, terserah ya. Tapi yang jelas setelah adanya bias-bias itu baru kemudian ada kapasitor. Jadi kapasitornya ini sebagai semacam penyekat lah antara AC sama DC. Kemudian di sini ada inputnya. Nah, outputnya biasanya ada di kaki emitter ya. Nah, untuk rangkaian penguat common emitter yang menggunakan rangkaian voltage divider bias, karakteristiknya adalah gain tegangannya, jadi penguatan tegangan, dia medium. Power gain-nya besar, beda fasa antara input dan output sebesar 180 derajat. Jadi ada beda fasanya nanti sebesar 180 derajat. Kelebihannya dia impedansi inputnya rendah, impedansi outputnya tinggi. Jadi ada beberapa karakteristik rangkaian penguat itu yang dia harus punya impedansi inputnya rendah supaya lossesnya rendah. Kemudian impedansi outputnya tinggi, harus dibuat tinggi supaya outputnya itu menghasilkan sinyal yang sesungguh-sungguhnya sebenar-benarnya gitu. Jadi kalau impedansi outputnya rendah, justru akan output yang dihasilkan itu tidak akan dalam hal ini tegangan ya, tegangan yang dihasilkan itu tidak akan seperti tegangan yang masuk dari inputnya gitu. Itu terkait impedansi. Kemudian penguatnya adalah penguat pembalik. Kenapa begitu? Karena ada beda fasa sebesar 180 derajat. Jadi kalau misal inputnya begini, maka outputnya akan begini. Nanti ya. Kemudian arus penguatannya tinggi. Nah, kekurangannya dia tidak bisa bekerja pada frekuensi tinggi. Jadi ini hanya di frekuensi rendah. Lalu besar penguatan tegangannya tidak stabil. Kenapa? Karena kalau nanti ada anunya ya, karena ada analisisnya nanti ya. Kemudian resistansi outputnya tinggi dan tidak stabil pada suhu tinggi. Gitu. Saya rasa tidak stabil pada suhu tinggi ini karena pengaruh nilai transistornya ya. Nah, ini analisisnya seperti ini. Yang pertama kita lakukan analisis apa namanya? Analisis rangkaian DC-nya dulu ya, rangkaian ekuivalen DC. Kalau analisis rangkaian ekuivalen DC berarti kan ini kita lepas ya. C1, C2-nya kita lepas sehingga dia hanya berupa suatu bias pembagi tegangan saja ya. Jadi kita hitung VB-nya, VE, IE, kemudian VC, VCE ini merupakan analisis VDB sebenarnya. Voltage divider bias. Kemudian gain penguatan tegangan yang tanpa R aksen E itu adalah min RC dibagi RE. Jadi ini hanya gain penguatan tegangan DC saja. Lalu transistor dia memiliki tahanan dalam pada daerah emitter yang disebut sebagai resistansi emitter. Ini tadi ini R aksen E-nya AC ya. Maksudnya dia resistansi emitter AC untuk analisis AC. Maka R aksen E ini dia nanti akan mempengaruhi nilai gain penguatannya. Ya. R aksen E-nya adalah 25 mV dibagi IE. Jadi setelah kita dapat nilai IE, kita bisa hitung nilai R aksen E. Kemudian ini akan mempengaruhi nilai gain. Nah, gain itu adalah AV sama dengan min RC per RE ditambah R aksen E. Artinya kalau V-out-nya nanti, tegangan outputnya itu bisa kita peroleh dari AV dikalikan V-in. Jadi kalau V-in-nya adalah suatu ya nanti keluarannya sebesar berapa? 50 ya berarti. 50 volt cuman fasanya dia beda 180 derajat. Gitu. Kalau misal AV-nya 10.
Oke, ada bayangan nggak di sini? Dari penggunaan AV ini. Bisa ya, jadi AV ini kan gain atau penguatan tegangan. Kalau tanpa R aksen E, jadi kita nggak mempertimbangkan analisis AC, maka dia seperti ini saja. Tapi karena kita mempertimbangkan analisis AC, kita bisa langsung memperoleh nilai V out-nya, yaitu AV dikalikan V in, dengan AV adalah min RC per RE ditambah R aksen E. Min di sini karena dia adalah penguat pembalik ya. Penguat pembalik artinya kalau di sini 5 volt pada fasa tersebut, di sini adalah minus 5 volt dikalikan AV-nya. Gitu. Oh, ini sudah dibahas ya. Jadi bagaimana cara menghitung tegangan output pada penguat penguat CE, common emitter, ya berarti AV itu adalah V out sama dengan AV dikali V in. Jadi bisa kita langsung peroleh. Ini sebenarnya cara rumus-rumus ini singkatnya aja ya. Kalau misal mau lengkap, berarti kita harus analisis satu-satu, analisis DC-nya dulu, yang mana berupa ini, kemudian analisis AC-nya. Analisis AC itu berarti sebenarnya hanya menambahkan R aksen E di sini untuk memperoleh nilai AV ya. Setelah memperoleh nilai AV, ini merupakan sudah gabungan antara analisis AC dan DC, maka diperolehlah AV, yang mana kalau AV dikalikan V in akan menghasilkan V out. Intinya adalah kita mau menguatkan kan, supaya menghasilkan V out dengan level tegangan yang lebih tinggi kan ya. Nah, itu yang kita lakukan di sini. Oke, ini ada soal latihan. Silahkan disimulasikan di multisim ya. Silahkan disimulasikan di multisim. Nanti kalau minggu depan aja kalau misal ada yang bisa menjelaskan dan mensimulasikannya akan dapat nilai 50 untuk UAS-nya ya. Jadi plus 50 UAS. Cepet-cepetan aja satu orang ya. Ada pertanyaan nggak untuk common emitter? Ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke. Paham ya tugasnya? Bukan tugas sih ini sebenarnya, soal latihan. Silahkan disimulasikan di multisim. Di sini sudah ada semuanya nominalnya, kemudian ada V in-nya seperti apa, 0,1 MV, jangan lupa ini tegangan puncak, jadi pakainya VP, VPIC bukan VRMS ya. Kemudian silahkan disimulasikan, dijelaskan, dibandingkan antara hitungan manual sama hasil simulasi ya. Kalau bisa menjelaskan dengan benar, maka plus 50 untuk UAS. Ya, jadi udah gampang lah UAS-UASnya nanti tinggal ringan aja ya. Oke, lanjut ke penguat common collector atau kita sebut sebagai ada yang menyebutnya sebagai emitter follower ya, pengikut emitter. Rangkaiannya seperti ini. Jadi karena dia common collector berarti atau emitter follower ya, bisa dilihat bahwa di sini di kaki di kaki kolektornya itu langsung terhubung dengan suatu sumber DC VCC, tidak ada RC di sini ya. Kemudian cara analisisnya adalah VCE sama dengan VCC min IE dikali RE. Karena IE itu mendekati IC, maka IC-nya adalah VCC min VCE per RE. Jadi kalau dibuat dalam bentuk grafik garis beban DC, dia akan seperti ini ya. Ini adalah input, ini adalah output. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa titik Q itu adalah titik nolnya dia. Nolnya kan ada di sini berarti. Nah, maka kalau kita mau lihat bagaimana hasil sinyal outputnya tergantung dari tergantung dari posisi titik Q-nya di mana ya. Nah, ini ada kelebihannya, yaitu untuk rangkaian common collector, rangkaian penguat common collector, dia input dan outputnya satu fasa. Tidak terbalik seperti common emitter ya. Kalau common emitter dia terbalik. Kemudian penguatan tegangannya kurang dari 1,
Jadi ini tidak bagus kalau misal mau dipakai sebagai penguat tegangan. Kalau common emitter tadi bagus untuk penguat tegangan ya. Kalau ini tidak, karena penguatan tegangannya hanya kurang dari 1, jadi kecil, malah dilemahkan dia tegangannya. Kemudian penguatan arusnya tinggi, lalu impedansi inputnya tinggi dan impedansi outputnya rendah, sehingga lebih cocok digunakan sebagai buffer. Buffer itu adalah rangkaian penyangga. Rangkaian penyangga ya. Jadi kalau misal ada suatu rangkaian yang kita tidak, kemudian ada suatu rangkaian lain yang sebisa mungkin tidak ada losses sinyal di situ, maka kita bisa pasang buffer di tengah-tengahnya. Gitu. Jadi kita bisa pakai penguat common collector. Buffernya bagaimana? Buffer tegangan ini ya. Karena penguatan tegangannya kurang dari 1, tapi karena impedansi inputnya tinggi dan impedansi outputnya rendah, maka hampir tidak ada losses di situ. Makanya disebut cocoknya sebagai rangkaian buffer. Ini untuk gain atau penguatan pada common collector. Karena rangkaiannya seperti ini ya, ketika kita hubungkan dengan suatu sinyal input V-in, misalnya seperti ini. Ini adalah T-modelnya. T-model. Ya, maka ya kan, T-modelnya ini ya, T-model. Maka kita dapat hitung V-out-nya adalah RE dikalikan IE, dan V-in-nya adalah IE dikalikan RE ditambah R aksen E. Lalu karena A itu adalah output per input, ya, AV itu adalah output per input, maka gain itu adalah output per input. Maka jadi seperti ini ya persamaannya. Nah, karena R aksen E itu nilainya jauh lebih kecil dari RE, dan itu selalu demikian. Karena kalau kita hitung lagi dari nilai R aksen E tadi kan 25 mV dibagi dengan IE ya. Itu kan berarti nilai yang sangat kecil sekali dibandingkan resistansi emitter. Maka ini bisa kita bisa kita abaikan saja nilai R aksen E, maka RE dibagi RE itu sama dengan mendekati 1. Gitu ya. Karena R aksen E tadi adalah 25 mV dari rumus penurunan Shockley tadi dibagi dengan IE gitu. Itu kenapa dia cocoknya sebagai rangkaian buffer ya, penyangga. Kemudian ada penguat common base. Penguat common base itu base-nya kita commonkan, kita tanahkan. Ya. Atau iya sih ditanahkan ini ya. Ini kan base-nya. Untuk penguat common base yang rangkaiannya seperti ini ya, isolasi input dan outputnya tinggi sehingga feedbacknya lebih kecil, kemudian cocok sebagai preamplifier. Preamplifier karena mempunyai impedansi input yang tinggi yang dapat menguatkan sinyal kecil. Lalu untuk common base ini dapat dipakai sebagai penguat frekuensi tinggi dan juga dapat dipakai sebagai buffer. Analisisnya seperti ini, kita hitung IE sama VC-nya. Kemudian diperoleh R aksen E, karena kita sudah memperoleh nilai IE. Lalu AV atau gain penguatan tegangannya adalah RC dibagi R aksen E. Ini adalah rangkaian ekuivalen dan impedansi input-outputnya seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya. Masing-masing penguat sinyal kecil ini ada plus minusnya tadi kan, ada yang cocoknya sebagai preamplifier, ada yang cocoknya sebagai buffer, ada yang cocok untuk penguat arus, ada yang hanya sesuai untuk penguat tegangan. Jadi kita harus paham dulu sebagai perancang, oh saya mau menguatkan sinyal saya mau kuatkan tegangannya di sini sebesar sekian. Nah, baru kita pilih
rangkaian penguat mana yang sesuai, kemudian berapa nilai penguatan yang sesuai, berapa nilai nilai-nilai komponennya begitu supaya dapat menghasilkan penguatan dengan sekian kali gain penguatannya begitu ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk penguat common base, common collector, common emitter. Nah, untuk penguat kelas A, B, C itu materi minggu depan insya Allah kita bahas. Jadi penguat, kalau tadi kan penguat berdasarkan cara pemasangan ground dan pengambilan output ya. Nah, kalau berdasarkan titik kerjanya tadi ada penguat kelas A, B, C. Titik kerja itu kan key ya, key point. Nah, ini kenapa disebut jenis penguat berdasarkan titik kerja? Karena masing-masing kelas penguat ini memiliki titik kerja yang berbeda-beda. Ini titik kerjanya penguat kelas A di sini, AB di sini, B di sini, C di sini, D akan lebih turun lagi. Ini akan kita bahas minggu depan ya. Ini hanya teaser aja buat minggu depan. Oke. Kemudian untuk hari ini sebenarnya tadi mau itu ya, saya mau coba buat rangkaian ini, tapi ini buat tugas aja lah, bukan tugas sih, buat latihan bagi yang mau. Bagi yang mau memperoleh nilai tambah ya. Kalaupun salah tetap dapat nilai, tapi untuk nilai maksimalnya 50. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Bu, Ya. nanti ini untuk soal latihannya berarti kita simulasiin lewat multisim kan ya, Bu? Iya. Disimulasikan lewat multisim, kemudian dihitung manual ya, AV-nya itu berapa dibandingkan sama hasil multisimnya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ini soal latihan aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk kehadirannya, saya ambil dari attendance list seperti biasa. Kita terakhir kuliah itu nanti tanggal 18 Desember ya kalau nggak salah. Berarti pertemuan kita terakhir mana sih? Oh, ini apa? Berarti kita pertemuan terakhirnya tanggal 14 ya. Minggu depan kita bahas kelas-kelas amplifier, kemudian tanggal 14 kita bahas MOSFET. Jadi terakhir kita di tanggal 14 ini ya, karena tanggal 18 udah pertemuan, udah libur. Udah pertemuan terakhir, ini sudah libur ya. Terus kita UAS-nya itu insya Allah berarti tanggal 4 Januari. Iya ya. Ya nanti ada info kalau nggak 4 berarti 11 Januari. Itu. Oh iya, berarti minggu depan amplifier ya, yang kelas-kelas amplifier tanggal 14-nya MOSFET ya. MOSFET-nya cuma dikit aja karena pengenalan. Oke. Kalau tidak ada lagi yang didiskusikan, tadi udah saya ambil belum ya? Attendance list. Oh, udah. Kalau nggak ada lagi yang didiskusikan, saya akhiri ya. Masih boleh kok datang ke kelas ya, nggak usah nunggu info dari saya kalau ada kelas offline. Selama ada mahasiswa ke kelas, saya akan datang ke kelas ya. Jadi kadang-kadang saya lupa soalnya ngabarin kalau ada hybrid gitu, tapi selama belum libur ya ada hybrid gitu ya. Cuman kalau memang maunya online ya nggak apa-apa. Ya gitu aja, tetap jaga kesehatan kalian ya, kesehatan fisik maupun mental. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.